Halo semuanya, perkenalkan nama saya Airin Zila Pratama Tutu dengan NPM 240219963. Nah, kali ini saya akan menjelaskan asal-usul nama Pulau Rote. Nama Rote berasal dari kisah pertemuan nelayan lokal dengan pedagang Portugis. Pada saat itu, ketika ditanya nama tempat, nelayan tersebut menjawab dengan namanya sendiri, yaitu Rote. Nah, orang Portugis itu mengira bahwa pulau tersebut berbentuk roti, sehingga menamakan pulau tersebut yaitu Pulau Rote. Dalam bahasa sehari-hari masyarakat Rote di sana lebih sering menyebut pulau ini dengan sebutan Rote. Namun, dalam bahasa daerah yang memiliki 9 dialek, huruf R dan L sering digunakan secara bergantian, sehingga ada yang menyebutkan pulau ini dengan sebutan Lote. Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Eka Siwi Mustoko dengan NPM 240219984. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah geologi Pulau Rote. Nah, seperti banyaknya wilayah di Indonesia ataupun di seluruh dunia, suatu pulau itu terbentuk karena proses geologi yang sangat panjang dan memakan waktu yang sangat lama. Nah, dalam proses geologi tersebut pasti akan melibatkan aktivitas pergerakan lempeng tektonik dan juga aktivitas vulkanik. Dari sejarah geologis Pulau Rote, kita bisa melihat bahwa suatu proses geologi itu untuk membentuk suatu pulau itu sangat rumit dan juga sangat kompleks. Kita bisa lihat dari contoh-contoh yang ada di Pulau Rote. Yang pertama itu adanya pengendapan batuan sedimen yang terjadi di era Paleozoikum. Kemudian ada aktivitas vulkanik pada masa Mesozoikum hingga pembentukan formasi kars dan juga pengendapan laut pada periode tersier dan kuarter. Nah, proses-proses geologi inilah yang membentuk morfologi pulau mulai dari bagian pegunungan, kars, pantai, delta, dan juga formasi-formasi batuan lainnya. Nah, aktivitas-aktivitas geologi ini itu memberikan dampak yang sangat besar bagi kondisi geologi Pulau Rote, menjadikannya wilayah yang penuh dengan potensi geologi, namun juga menjadikan Pulau Rote wilayah yang rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi dan juga tsunami. Perkenalkan, nama saya Kristabel Adeline dengan NPM 240219981. Letak geologis. Jadi Pulau Rote terletak di Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, tepatnya di antara Laut Sawu dan juga Samudra Hindia. Lalu serta di antara benua Asia dan juga benua Australia. Pulau Rote memiliki bentuk yang memanjang di mana panjangnya adalah 80 km dan juga lebarnya 23 km. Dan juga luas wilayahnya sekitar 1731 km kuadrat. Topografi dari Pulau Rote sendiri melandai dari arah timur ke barat. Selanjutnya adalah struktur geologis. Jadi, geologi dan juga strukturnya sangat rumit bila dibandingkan dengan keadaan geologi dan juga struktur geologi lainnya yang terdapat di Indonesia. Kerumitan geologi dan juga struktur geologinya tersebut tercerminkan oleh adanya yang pertama, aneka ragam batuan dari berbagai umur seperti bongkah-bongkah asing yang beraneka ragam ukuran terdapat pada formasi Bobonaro dan juga batuan-batuan tersebut umumnya bersentuhan secara struktur. Lalu yang kedua adalah pola atau arah pelapisan di mana kemiringan batuan dan juga struktur geologi terutama struktur sesar-geser dan juga normal yang berkembang umumnya saling memotong satu sama lain dan juga tidak mengikuti pola atau keadaan geologi yang normal, sehingga hal ini menandakan bahwa aktivitas tektonik terjadi berulang kali. Lalu yang terakhir disebabkan oleh karena terdapatnya batuan campur aduk yang hampir menutupi kurang lebih 35% dari luas Pulau Rote. Halo, saya Desa Aulia dengan NPM 240219983. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Berdasarkan peta topografi, pengamatan di lapangan, serta kontrol terhadap batuan dan struktur, Kabupaten Rotendao dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Satuan Morfologi Pedataran dan Satuan Morfologi Perbukitan Bergelombang. Di sini saya akan menjelaskan morfologi pedataran.
Morfologi pendataran ini tersebar di bagian daerah pesisir atau pantai yang melingkari Pulau Rote dan tersusun oleh batuan aluvial, serta endapan danau berupa pasir, konglomerat napal, lempung, dan batu gamping. Dan sebagian di daerah itu berupa rawa dan umumnya digenangi air terutama pada waktu air pasang naik. Adanya dataran-dataran sempit yang termasuk dalam satuan morfologi pendataran yang terdapat di beberapa tempat, diantaranya perbukitan. Dan luas satuan morfologi ini diperkirakan mencapai 60% terhadap seluruh ruas Pulau Rote. Dan yang kedua yaitu ada morfologi perbukitan bergelombang, dan di mana morfologi perbukitan gelombang ini lemah terdapat di bagian tengah dari pulau ini yang memanjang sesuai dengan arah Pulau Rote, dari arah Pulau Rote Daya sampai timur laut. Dan umumnya morfologi ini disusun oleh batu lanau, napal, batu gamping, batu pasir, rijang, napal pasiran, konglomerat, dan tufa dasir. Di beberapa daerah tertentu batu ini dicirikan oleh keras daripada batu gamping. Dan luas morfologi ini diperkirakan mencapai 40% terhadap seluruh luas Pulau Rote. Perkenalkan, nama saya Veronica Erna Cynthia Putri dari kelas C dengan nomor pokok mahasiswa 240219979. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang stratigrafi Pulau Rote. Menurut HMD Rosadi, S. Cokro Saputro, S. Gafur, K. Suwito-Dirjo pada tahun 1979, peta geologi lembar Kupang Atambua skala 1/250.000 stratigrafi daerah Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur dari tua ke muda sebagai berikut. Yang pertama ada formasi Atitu. Pada bagian bawah disusun oleh selang-seling tipis batu lanau aneka warna, ada merah, coklat, kelabu, dan kehijauan, dengan napal dan batu gamping, batu pasir kuarsa, batu pasir mikaan, rijang, dan batu gamping hablur merupakan sisipan tipis yang terdapat di dalamnya. Yang kedua ada komplek Bobonaro. Secara litogi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu lempung bersisik dan bongkah-bongkah asing yang bermacam-macam ukuran. Lempung bersisik mempunyai sifat seragam, yaitu menunjukkan cermin sesar, lunak, dan berwarna aneka ragam, yaitu merah tua, kehijauan, hijau keabuan, merah kecoklatan, abu-abu kebiruan, dan merah jambu. Terlihat garis-garis alir dengan pendaunan lemah, terutama apabila matrik lempung ini terdapat di sekitar batuan yang lebih kompeten. Orientasi bongkah-bongkah asing ini agak teratur, yaitu sejajar atau subparalel dengan poros Pulau Rote, dan kadang-kadang menunjukkan bondinasi dengan struktur kerucut dalam kerucut. Dalam lempung bersisik terkandung fosil-fosil foram yang menunjukkan umur formasi ini dari Mesozoikum sampai Pilosen. Kontaknya dengan formasi-formasi yang lebih tua cenderung bersifat tektonik. Yang ketiga ada formasi Noelle. Formasi ini disusun oleh napal pasiran berselang-seling dengan batu pasir, konglomerat, dan sedikit tufa dasit seperti yang tersingkap di daerah Bolatena, Kecamatan Rote Timur. Perubahan fasies ke arah lateral maupun perubahan litologi ke arah vertikal sangatlah cepat. Napal berwarna putih keabu-abuan, pasiran, kadang-kadang lanauan, banyak mengandung fosil foram. Batu pasir kadang-kadang menunjukkan perlapisan bertahap, berbutir sedang sampai kasar, tebal masing-masing perlapisan berkisar antara 10 sampai 190 cm. Pecahan-pecahan cangkang moluska umum terdapat dalam batu pasir ini. Komponen-komponen konglomerat agak membulat sampai membulat dan umumnya berasal dari rombakan-rombakan batuan malihan dan batuan yang lebih tua lainnya. Formasi ini diperkirakan mempunyai kedalaman sekitar 700 meter dan berumur Pleistocene. Lalu selanjutnya ada batu gamping terumbu. Umumnya berupa batu gamping koral berwarna putih sampai ke kuning-kuningan dan kemerahan serta batu gamping napalan. Setempat berkembang pula batu gamping terumbu dengan permukaan kasar berongga. Di bagian bawah biasanya menunjukkan perlapisan yang hampir datar atau terungkit sedikit, 30-50. Sedangkan di bagian atas perlapisan tersebut tidak terlihat. Satuan ini membentuk topografi yang agak menonjol berupa bukit-bukit memanjang dengan puncak-puncak yang hampir datar. Lalu yang terakhir ada endapan aluvium dan endapan danau. Terdiri dari pasir dan kerikil yang berasal dari bermacam-macam batuan, terdapat pada dataran banjir, sungai-sungai seperti yang tersingkap di desa Ngodimeda, Kecamatan Rote Tengah.
lempung pasiran dan lumpur hitam terdapat di daerah rawa-rawa dan dataran pantai seperti yang terlihat di Desa Sarubeba, Kecamatan Rote. Nah, selain stratigrafi Kepulauan Rote, ada juga nih stratigrafi daerah Rote Barat Daya. Berdasarkan hasil pengamatan geologi di lapangan menunjukkan susunan batuan daerah Sunusa atau Rote Barat Daya dan sekitarnya itu dari tua ke muda adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah satuan batuan bencu. Satuan batuan bencu ini bersifat campur aduk yang terdiri dari batuan sekis, gneis, batuan pasir meta, tufa berbutir halus hingga sedang, dan semuanya ini ada yang berwarna hijau, putih kotor, kecoklatan hingga kemerahan. Dan satuan batuan ini dijumpai pada bagian tenggara dan sebaran satuan ini tidak begitu luas. Batuan ini hanya muncul ke permukaan akibat adanya penaikan offset litologi karena deformasi tektonik atau sesar. Pada satuan ini, batuan baksekis, metasedimen, serta batuan lainnya bercampur aduk menjadi satu sehingga sulit untuk dibedakan per kelompok. Mana yang berbentuk batuan meta dan kelompok mana yang batuan bukan batuan meta. Yang kedua ada satuan batuan tufa manganis. Pada satuan batuan ini berwarna pink, berbutir halus hingga sedang. Nah, ciri inilah yang dapat kita bedakan dan kita kenal dari satuan batuan lainnya, yaitu adanya perlapisan. Dan secara lokal batuan terlihat dalam keadaan masif. Satuan ini tersingkap terutama di sepanjang sungai dan secara tidak selaras ditumpangi oleh batuan tufa karbonatan yang berwarna putih. Selain warnanya yang spesifik dan dapat dikenali, batuan ini juga mengandung bintik-bintik mangan atau bintik-bintik kecoklatan. Yang ketiga adalah satuan batuan tufa karbonatan. Pada satuan batuan ini secara fisik memiliki warna yang putih, bersih hingga putih kotor. Strukturnya masif, sebagian higroskopis, berbentuk halus hingga kasar, dan sebagian memperlihatkan bentuk yang hablur atau tidak padat, dan terkadang bercampur dengan tufa berwarna coklat. Pada satuan ini di daerah Sunusa memiliki sebaran yang cukup luas, terutama menempati pada daerah perbukitan, baik pada bagian barat maupun timur dan barat daya. Satuan ini secara tidak selaras menumpangi satuan batuan tufa yang mengandung nodul mangan, yaitu yang bersifat manganis pada batuan sebelumnya. Yang keempat adalah endapan aluvium. Berdasarkan urutan posisi, batuan endapan aluvium ini merupakan endapan teratas di daerah ini. Endapan ini dapat dibedakan dengan endapan aluvium yang terbentuk atau yang sudah ada di pantai itu sekarang. Secara megaskopis, endapan ini disusun oleh batuan lepas yang terdiri dari batuan yang ada sebelumnya, seperti batuan tufa manganis, tufa karbonatan, batuan metamorfik, dan nodul-nodul mangan. Nah, mengingat posisinya yang terletak lebih tinggi serta kondisi morfologinya yang agak berbeda dibandingkan dengan endapan aluvium yang ada di pantai sekarang, sehingga menyebabkan endapan ini tidak memiliki sebaran yang cukup luas dan terjebak dalam suatu cekungan yang kecil atau small basin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang potensi geologi yang ada di Pulau Rote. Yang pertama itu karena kondisi geologis Pulau Rote itu ada potensi mineral yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama itu adanya batu gamping atau batu kapur. Nah, Pulau Rote itu memiliki potensi batu kapur yang melimpah, dan batu kapur ini bisa digunakan untuk bahan konstruksi. Misalnya pembuatan semen, bahan bangunan, serta industri batu kapur yang dapat digunakan oleh sektor pertanian. Kemudian ada batu pasir atau batu alam. Nah, batuan beku seperti batuan basalt atau andesit itu
dapat dimanfaatkan dan ditemukan di Pulau Rote dan dapat digunakan untuk bahan bangunan seperti untuk batu fondasi, batu bata, dan juga untuk paving block, dan juga bisa digunakan untuk batu alam sebagai hiasan. Nah, kemudian potensi geologi di Pulau Rote juga mendatangkan beberapa potensi resiko bencana alam karena letak Pulau Rote yang berada di antara lempeng tektonik. Nah, yang pertama itu resiko gempa bumi dan tsunami. Kembali lagi mengingat bahwa posisi Pulau Rote itu dekat dengan zona subduksi, yaitu di mana itu merupakan perbatasan dari dua lempeng. Nah, jika terjadi gempa bumi, ini bisa merugikan Pulau Rote secara ekonomi dan juga secara infrastruktur. Kemudian potensi adanya erosi dan banjir, karena di Pulau Rote masyarakat itu juga tinggal di daerah pesisir. Nah, karena adanya ombak laut, efek cuaca dan juga dari manusia sendiri, erosi dan banjir itu bisa mengancam kehidupan masyarakat dan merusak habitat alam yang ada di Pulau Rote.